Pada 2 Juli 1937, di tengah keheningan luas Samudra Pasifik, satu penerbangan berubah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Sebuah sinyal radio menembus gangguan statis. Lemah, terputus-putus, lalu menghilang. Sejak saat itu, dunia tidak pernah lagi mendengar suara Amelia Earhart. Amelia Earhart bukan sekedar seorang pilot. Ia adalah simbol keberanian, kemandirian, dan hasrat manusia untuk melampaui batas yang telah dikenal. Sebagai perempuan pertama yang terbang solo melintasi Samudra Atlantik, namanya telah terukir dalam sejarah. Namun perjalanan terakhirnya justru menghapus jejak fisiknya dari dunia. Ia menerbangkan Lockheed Electra, salah satu pesawat paling canggih pada masanya, yang dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun di langit, bahkan teknologi terbaik pun rentan terhadap kesalahan navigasi. Misinya sederhana, tetapi sangat berbahaya. Terbang mengelilingi dunia, mengikuti garis khatulistiwa. Etapa berikutnya akan membawanya dari Lae, Papua Nugini, menuju Pulau Howland, sebidang daratan kecil dan datar, nyaris tak terlihat dari udara. Kondisi cuaca memburuk, awan tebal menutup langit. Angin dan gangguan radio perlahan mengacaukan komunikasi. Setiap menit yang berlalu membuat situasi semakin kritis. Bahan bakar menipis, dan tanpa referensi visual yang jelas, peluang menemukan Pulau Howland semakin kecil. Penjelasan resmi terdengar sederhana. Amelia Earhart kehabisan bahan bakar. Pesawatnya jatuh ke samudra lepas dan tenggelam tanpa jejak. Namun, Samudra Pasifik sangat luas, dan keheningan bukanlah bukti. Disinilah pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya bermula. Apakah Amelia benar-benar jatuh ke laut? Ada pulau lain, terpencil, terabaikan. Namanya Nikumaroro. Menurut teori ini, Amelia tidak jatuh ke samudra. Ia melakukan pendaratan darurat, bukan di Howland, melainkan ratusan kilometer melenceng dari jalur, di Nikumaroro. Di pulau itu, para peneliti kemudian menemukan tulang manusia, fragmen sepatu, dan peralatan yang berasal dari era 1930-an. Detail kecil, namun terlalu penting untuk diabaikan. Yang lebih meresahkan, catatan sejarah menyebutkan adanya sinyal radio darurat yang diterima beberapa hari setelah Amelia dinyatakan hilang. Sinyal yang hanya mungkin dipancarkan jika pesawat berada di darat. Teknologi modern kembali membuka kasus ini. Analisis forensik ulang terhadap tulang-tulang tersebut, simulasi jalur penerbangan, pemodelan konsumsi bahan bakar. Secara bersama-sama, data ini mengarah pada kemungkinan yang mengganggu. Amelia Earhart tidak meninggal seketika. Ia mungkin bertahan hidup untuk beberapa waktu. Tentu saja ada teori-teori yang lebih gelap. Kisah penangkapan, spionase, penghilangan diri secara sengaja. Menarik, namun dibangun lebih banyak dari spekulasi ketimbang bukti. Ketika semua kepingan disatukan, pola cuaca, data navigasi, transmisi radio dan analisis forensik, satu skenario tampak paling masuk akal. Amelia gagal menemukan Pulau Howland. Ia mendarat di Nikumaroro. Ia terdampar, dan pada akhirnya, ia ditelan oleh waktu. Misteri Amelia Earhart bukan hanya tentang sebuah pesawat yang hilang. Ini adalah kisah tentang keberanian manusia di hadapan ketidakpastian. Tentang garis tipis antara legenda dan kenyataan. Dan mungkin ada rahasia yang memang tidak pernah ditakdirkan untuk terungkap sepenuhnya. Hanya dibiarkan memudar dalam keheningan. Jika kamu suka konten seperti ini, silakan subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak